adalah bid'ah yang nikmat. Tidak ada yang puyeng memahami jawaban ini kecuali orang yang sudah mabuk dengan bid'ah. Nukilan yang kedua. Qala Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan al-bid'atu ala qismin. Kata bid'ah secara etimologi itu ada dua macam. Yang pertama taratan takunu bid'atan syar'iyyah. Kalimat bid'ah yang pertama adalah bid'ah secara syar'i. Ya, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Maka secara syar'i semua bid'ah itu sesat, tidak ada yang baik, semua yang buruk. Yang kedua adalah takunu bid'atan lughawiyyah. Bid'ah secara etimologi, secara bahasa. Ya, maka ini ada yang baik, ada yang buruk. Ya, secara bahasa. Nah, seperti ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an jam'ihi iyyahum ala salati tarawih wa istimrarihim. Seperti ucapan beliau radhiyallahu anhu tatkala beliau berhasil menyatu atau mensatukan kaum muslimin melakukan salat tarawih berjamaah dan terus menerus mereka melakukannya, beliau namakan sebagai ni'matil bid'atu hadi. Ini adalah nikmat, adalah bid'ah yang nikmat. Maksudnya secara etimologi karena sebelumnya tidak dilakukan meskipun pernah dilakukan beberapa malam oleh Nabi sebelum wafatnya. Kemudian Nabi meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan kepada beliau. Ya, ini bukan secara syar'i, secara etimologi. Karena kalau secara syar'i enggak masuk. Karena definisi bid'ah secara syar'i adalah suatu ibadah yang tidak ada dalil syar'i atasnya. Sedangkan salat tarawih berjamaah ada dalil syar'i. Nabi telah melakukannya 3 malam berturut-turut. Nah, dan ini cukup jelas. Tidak ada yang puyeng memahami jawaban ini kecuali orang yang sudah mabuk dengan bid'ah. As-salits, nukilan yang ketiga adalah qala Ibnu Rajab. Ucapannya Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan wa amma ma waqa'a fi kalamis salaf min istihsani ba'dil bid'ah fa innama dhalika fil bid'il lughawiyyah la syar'iyyah. Adapun ucapan sebagian ulama salaf yang mengatakan mengesankan sebagian bid'ah itu ada yang hasanah, maka yang mereka maksud adalah bid'ah secara bahasa, secara etimologi, la syar'iyyah, bukan secara syar'i. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala selating dengan Al-Imam Ibnu Qayyim, satu lating dengan Imam Az-Zahabi, kawannya Imam Ibnu Katsir dalam menuntut ilmu agama. Famin dzalik, di antara itu adalah kata beliau, qaulu Umar radhiyallahu anhu, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang nikmat adalah ini. Ini beliau katakan maknanya secara bahasa bukan secara syar'i. Wa muraduhu anna hadzal fi'la lam yakun ala hadzal wajh qabla hadzal waqt. Beliau mengatakan ya bid'ah secara etimologi karena perbuatan tersebut belum ada seperti itu sebelum waktu ini. Maksudnya sebelum itu apa? Beberapa saat awal khalifah beliau. Kemudian di masa khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dan menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melakukannya 2 sampai 3 malam berturut-turut. Kemudian beliau hidupkan kembali. Maka dari sisi ini beliau mengatakan itu bid'ah. Maksudnya bid'ah secara etimologi. Dari sisi etimologi. Kemudian kata beliau, walakin lahu aslun fi syari'ati yurja'u ilaiha. Tetapi salat tarawih secara berjamaah itu ada dalilnya dalam agama. Yang hendaknya dikembalikan kepada dalil itu. Itu perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau ini dapat dilihat di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Nukilan yang keempat adalah ucapan Muhammad Rashid Ridha. Beliau mengatakan innal kalimata al-bid'ata itlaqain atau innal kalimatil bid'ati itlaqain. Kalimat bid'ah itu seringkali diucapkan dengan 2 maksud. Dengan 2 perspektif. Yang pertama adalah itlaqan lughawiyan dari sisi bahasa. Etimologi, ya, secara bahasa, secara etimologi artinya adalah al-jadid, sesuatu yang baru, alladzi lam yusbaq lahu mithl,
yang belum didahului oleh sesuatu yang serupa, yang belum ada contohnya sebelumnya. Wa bihadzal ma'na yasihhu qauluhum. Ya, dengan definisi bid'ah secara etimologi ini, maka sah-sah saja sebagian mereka mengatakan ya innaha ta'tariha al-ahkamul khamsah, bahwa bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya, sah-sah saja. Maksudnya dari sisi ini. Ya. Dari definisinya yang umum ini, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dibagikan lagi nanti agama ataukah dunia. Kalau dalam urusan agama jelas, semuanya sesuai. Kalau dalam agama, dalam perkara dunia, maka seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka ada 5 hukumnya. Wa minhu qaulu Umar. Di antara makna bid'ah secara etimologi, dan mereka anggap itu sebagai bid'ah yang hasanah karena maksudnya adalah bid'ah secara definisi yang umum ini adalah ucapan yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, fi jam'in nasi ala imamin wahidin fi salati tarawih. Ketika beliau mengumpulkan manusia untuk melakukan salat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu orang. Beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Nikmat bid'ah yang nikmat adalah ini. Nah, maksudnya dari sisi bahasa karena sebelumnya belum dilakukan. Kecuali di masa Nabi SAW 2 atau 3 malam berturut-turut kemudian Nabi meninggalkannya. Karena khawatir akan diwajibkan. Di masa Umar tidak juga dilakukan. Awal-awal masa khilafah beliau juga tidak terlaksanakan. Setelah itu, ketika beliau melihat kaum muslimin salat tarawih sendiri, ya masing-masing ya sendirian, ya sendiri-sendiri masing-masing dalam masjid, yang ini mengeraskan suara, yang itu juga mengeraskan suara, beliau mengkhawatirkan kalau ini dibiarkan bisa menyebabkan perpecahan, keributan. Maka mereka semua dikumpulkan di belakang seorang imam. Kemudian setelah terlaksanakan, maka Umar mengatakan inilah bid'ah yang nikmat. Kenapa? Karena sebelumnya sempat tidak terlaksana. Nah, dan salat tarawih berjamaah itu sendiri adalah sunnah Nabi SAW yang pernah Nabi lakukan, kemudian beliau tinggalkan karena khawatir akan diwajibkan. Apakah hal ini ya ada pada bid'ah maulid, Isra Mi'raj, tahlilan dan sebagainya? Sama sekali tidak ada. Yang kedua kata beliau itlaqan syar'iyyan diniyan. Kalimat bid'ah diucapkan tapi maksudnya dengan makna syar'i, yaitu bermakna ma lam yakun fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaji bihi min amri din kal aqaid wal ibadat wa tahrimid din. Yaitu sesuatu yang tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada perintah agama untuk melakukannya, seperti dalam hal akidah, ibadah atau halal dan haram dalam urusan agama. Huwa alladhi warada fi haditsin. Inilah yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Kemudian kata beliau wa huwa la yakunu illa dhalalah. Bid'ah dalam agama dengan definisi agama syar'i, jadi maksud oleh syariat ini semuanya sesat. Tidak ada yang tidak sesat. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala qad akmala dinahu wa atamma bihi ni'mata ala khalqih. Karena Allah Jalla wa Ala telah menyempurnakan agamanya dan menjadikan agama ini sebagai nikmat yang paling sempurna. Kesempurnaan agamanya sebagai nikmat yang paling sempurna terhadap makhluknya. Falaysa li ahadin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fi an yazida fi ad-din aqidatan wala ibadatan wala syi'aran diniyan wala yanqusa min wala an yughayyira sifatah. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bagi siapapun untuk menambah dalam agama ini, menambahkan sesuatu dalam agama ini, baik dalam hal akidah, ibadah, syiar agama. Tidak pula dia boleh mengurang-uranginya atau mengubah sifatnya. Kaja'ali salati jahriyah sirriyah wa aksi. Ya, seperti salat saya menjadikan salat jahriyah menjadi sirri atau sebaliknya. Ya, atau sesuatu nas yang bunyinya mutlak dia jadikan muqayyad dengan suatu tempat, waktu, ya, pertemuan, ya, dan infirad. Sesuatu ini dianjurkan berjamaah dia lakukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya, yang tidak datang petunjuknya dari syariat. Baik. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum.
Ini 3 jawaban yang beliau berikan untuk syubhat mereka di atas. Syubhat mereka yang disebabkan karena pemahaman mereka yang keliru terhadap ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi bid'ah yang nikmat adalah ini, atau inilah bid'ah yang nikmat. Maka jelaslah dengan 3 jawaban di atas bahwa ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut sama sekali bukan dalil, bahkan tidak menunjukkan adanya bid'ah hasanah, tidak dari dekat dan tidak pula dari jauh. Kesimpulan jawabannya adalah yang pertama. Seandainya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut kita katakan memang menunjukkan kepada adanya bid'ah hasanah, maka kita katakan ya. Tetapi ucapan beliau itu bertentangan dengan sabda-sabda Nabi yang begitu banyak yang menegaskan bahwa seluruh bid'ah itu sesat. Dan ucapan Nabi itu tidak boleh ditolak, tidak boleh dikonter dengan ucapan siapapun, dengan ucapan Umar sekalipun. Jawaban kita yang kedua, bahwa Umar radhiyallahu anhu sama sekali tidak mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tetapi yang beliau katakan hanyalah inilah bid'ah yang nikmat. Dan beliau katakan ini. Beliau tidak mengatakan semuanya. Ya. Atau beliau juga tidak mengatakan secara umum bid'ah itu ada yang nikmat, ada yang tidak nikmat. Tetapi beliau tunjukkan kepada suatu perbuatan, suatu ibadah. Inilah bid'ah yang nikmat. Apa itu? Yaitu salat tarawih berjamaah. Yang telah ditinggalkan oleh kaum muslimin di awal-awal masa khilafah beliau dan di masa khilafah Abu Bakar. Nah, dan menjelang wafatnya Nabi SAW karena kekhawatiran beliau akan diwajibkan. Dan salat tarawih bukan bid'ah karena sudah ada contohnya dari Nabi SAW. Nabi telah melakukannya 2 sampai 3 malam berturut-turut, kemudian beliau meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan. Apakah hal tersebut ada pada bid'ah hari ini yang dilakukan dan sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi, kemudian mereka mengatakannya sebagai bid'ah yang hasanah? Sama sekali tidak. Kesimpulan berikutnya dari bantahan beliau adalah bahwa yang dimaksud dengan bid'ah pada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah secara etimologi, bukan secara syar'i. Ya, secara etimologi sesuatu yang baru yang belum ada contohnya sebelumnya. Adapun secara syar'i adalah sesuatu ibadah yang tiada dalil syar'i yang menunjukkannya. Dan salat tarawih sudah ada dalil syar'i yang menunjukkan anjurannya, yaitu perbuatan Nabi SAW 2 malam sampai 3 malam berturut-turut bersama kaum muslimin. Dan saya tambahkan satu lagi jawaban ini. Ini dari ana. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan dan menggunakan istilah ini, beliau sebagai salah satu dari khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyin. Sedangkan Anda siapa? Umar membuat istilah khusus seperti ini dengan pemahaman yang telah diluruskan oleh para ulama tadi. Beliau sahabat Nabi. Beliau khulafa ar-rasyidin. Kalau ente siapa? Ya, walau nama ente Umar, tapi ente Umar akhir zaman. Bukan khulafa ar-rasyidin. Bisa buat istilah-istilah sendiri. Barakallahu fiik. Maka ya, jelaslah syubhat mereka itu adalah sesuatu yang batil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita simak. Saya kira sampai di sini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.